Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Novi di channel Moncer 5758. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang begitu maraknya berita tentang pelecehan seperti itu. Seperti kita ketahui yang lagi menjadi trending topik saat ini adalah tentang sosok Agus Buntung, seorang mahasiswa di Lombok yang menjadi tersangka pelecehan 19 korban dan termasuk ada korban yang di bawah umur. Di sini saya tidak akan menceritakan panjang lebar tentang masalah perkembangan kasus Agus Buntung, tapi di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana kita menyiapkan putra-putri kita, orang-orang tersayang anak-anak remaja kita ini supaya terselamatkan dan tidak terjerumus pada hal-hal yang sedemikian. Kembali lagi kepada keluarga itu adalah basic keluarga itu adalah basic. Jadikan anak-anak kesayangan kita, buah hati kita itu bagaimana caranya mau bercerita apa saja dengan secara detail tentang masalah mungkin di sekolah, di kampus, kemudian dengan pergaulannya, siapa-siapa aja, dengan siapa mereka berinteraksi sosial. Jadi jangan sampai kita tuh kadang merasa mungkin capek mereka banyak bercerita, berkeluh kesah, kemudian kadang kita menanggapinya dengan secara negatif. Karena ketika anak-anak itu merasa nyaman bercerita dengan kita, mereka tidak akan cari sosok-sosok yang lain. Nah, seperti yang terjadi di masalah kasus Agus Buntung itu, rata-rata di sini korban itu awalnya adalah berteman baik Awalnya berteman baik, kemudian merasa nyaman bercerita dengan si Agus Buntung ini, sehingga Agus Buntung tuh memegang seluruh rahasia dan aibnya. Nah, ketika si Agus Buntung nih dia menampung aib dan cerita-cerita rahasia itu, mulailah aksinya sampai dia menjadi tersangka kasus pelecehan itu karena awalnya korban terlalu percaya mempercayakan rahasia-rahasia intimnya kepada Agus itu, misalnya punya hubungan dengan seseorang bla 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 bla. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, bagaimanapun orang yang di rumah eh, orang tua ayah ibu seperti itu, kita tuh harus benar-benar bisa menjadi tempat anak-anak tuh bercerita apa saja dan kita harus bisa membuat anak tuh nyaman nyaman bercerita, mempercayakan rahasia mereka kepada kita, dan jangan sampai ada hal-hal yang nggak kita ketahui seperti itu. Karena memang rata-rata korban korban pelecehan ini karena mereka merasa kayak nggak ada tempat cerita nggak ada tempat curhat, nggak ada tempat konsultasi. Nah, akhirnya mereka percaya pada temennya ada orang yang bisa menampung cerita mereka, menjadi pendengar yang baik seperti itu. Jadi mulai dari sekarang, bagaimana caranya kita mengajak anak-anak itu terbuka lebih terbuka, bercerita apa saja, menceritakan pengalamannya selama di sekolah, di kampus, di tempat kursus, di tempat les, kemudian di tempat mengaji. Itu kita usahakan anak-anak itu selalu terbuka tanpa kita paksa-paksa atau kita suruh-suruh tuh mereka menceritakan sendiri apa sih aktivitasnya hari ini, dan kita harus siap menampung mereka berkeluh kesah itu walaupun di jam berapapun, supaya anak-anak itu tidak akan mencari sosok-sosok di luar rumah untuk menceritakan rahasia mereka atau problem mereka. Bukan hanya orang tua saja yang punya problem dan masalah tapi anak-anak dan pelajar tuh juga ada. Itu yang harus kita waspadai dari pergaulan zaman sekarang yang tahu sendiri yang namanya era digital. Segala sesuatu tuh bisa diakses dengan bebas
Dan takutnya anak-anak itu menyerapnya itu adalah menyerap yang negatif-negatif seperti itu. Jadi kita dari sejak sekarang kita mulai lebih ya memperdalam dan lebih bagaimana caranya akrab lah dengan anak-anak kita, buah hati kita, kesayangan kita, keponakan. Jadi supaya mereka tidak lagi mencari sosok-sosok yang akhirnya membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di jempol, di komen supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Novi dari channel Moncer 5758 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.